usul yang ke-13 ini ada sedikit juga kaitannya dengan masalah bid'ah. Tetapi ya ini sebenarnya bukan bid'ah. Ya. Walaupun ada di kalangan orang Islam yang menganggapnya sebagai bid'ah. Ya, tetapi ini sebenarnya bukan bid'ah. Ya, bahkan dikira sebagai taqarrub. Ya, dikira sebagai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah usul yang ke-13, ya. Yang berbunyi wa mahabbatus salihin wa ihtiramuhum, ya, wa thana'u 'alaihim bima 'urifa min thayyibi a'malihim qurbatun ila Allah tabaraka wa ta'ala. Wal awliya'u humul mazkuruna fi qawlihi ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wal karamatu sabitatun lahum bi syara'itiha syar'iyyah ma'a i'tiqadihim ridwanullah alaihim la yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an fi hayatihim aw ba'da mamatihim fadlan an yahibu syai'an min dzalika li ghairihim. Ya, yang bermaksud mengasihi orang-orang yang soleh, yang pun mencintai orang-orang yang soleh. Wahtiramuhum, ya, begitu juga menghormati mereka. Wathana'u 'alaihim bima 'urafa min thayyibi a'malihim, kemudian memuji mereka dengan apa yang diketahui daripada amal baik mereka. Maka perkara yang seperti ini adalah dikira sebagai qurbatun ilallahi tabaraka wa ta'ala, sebagai satu kurban, sebagai satu, ya, usaha menghampiri Allah Subhanahu wa taala, mendekati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mencintai orang yang soleh, menghormati mereka, bahkan memuji mereka, ya, bahkan kadang-kadang setengahnya berkhidmat kepada mereka, menyerahkan diri kepada mereka untuk berkhidmat. Maka ya ini dikira sebagai kurban, bukan sebagai bid'ah, ya, apabila kita mendekati orang soleh dan memuji mereka, setengahnya mencium tangan mereka, ya, ya, karena hormat, ya, karena kasih. Maka ini sebenarnya bukan perkara yang bid'ah. Ini adalah perkara kurban. Kalau dia itu orang yang soleh, dia itu katalah guru kita, ya, yang mengajar kita, yang mengajar ilmu Islam, maka sikap kita kepada orang yang soleh ini kena hormat. Maka ini sebenarnya adalah kurban. Sebab mendekati ulama ini, mendekati orang yang soleh, ya, berarti kita mendekati, ya, ajaran Islam itu sendiri, mendekati Allah, ya, kita menghormati mereka. Karena dengan sebab mereka itulah, ya, kita mendapat ilmu, ya, kita mendapat ajaran Islam. Jadi begitu. Jadi oleh sebab itu maka menghormati orang yang soleh ini, memuji mereka, ya, menghormati mereka, mencintai mereka adalah, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di kalangan orang yang soleh ini ada golongan yang disebut sebagai al-auliya, golongan para wali Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara umum wali Allah ini siapa dia adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Nah, ini secara umum lah, wali Allah ini adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nah, ini secara umum bolehlah kita kata wali Allah ini siapa saja yang beriman dan juga yang bertakwa. Tapi kadang-kadang wali Allah ini pun digunakan dalam istilah, khususnya dalam istilah tasawuf, sebagai orang-orang yang memiliki kelebihan tertentu, ya. Di antaranya adalah memiliki karamah. Ya, di antaranya memiliki karamah. Karamah ini artinya seperti kelebihan lah, ya. Kalau seandainya mukjizah itu diberikan kepada para nabi, maka karamah itu diberikan kepada para wali. Nah, sikap kita terhadap karamah ini adalah kita mensabitkan. Berarti yang Bana kata wal karamatu tsabitatun lahum. Karamah itu, kekeramatan itu. Nah, ini kadang-kadang istilah keramat, ya, dalam bahasa kita keramat. Sebenarnya karamah sabitatun lahum, memang sabit, ya, memang wujud, ya, pada diri mereka. Nah, jadi kita tidak menafikan, ya, adanya
Orang-orang yang soleh yang diberikan karomah. Kadang-kadang karomah ini dalam bentuk khawariqul adah, dalam bentuk sesuatu yang luar biasa yang terjadi kepada mereka. Tapi sebenarnya bagi wali yang sebenarnya, mereka lebih mencintai istiqomah daripada karomah. Sebab itu saatnya Allah memberikan pilihan kepada kita antara karomah dengan istiqomah, maka pilihlah istiqomah. Ya. Nah, itu yang paling tinggi lah. Ya. Dan tapi ada karomah-karomah tertentu yang memang luar biasa ya kepada orang-orang tertentu. Ya. Tapi keluar biasaan itu sebenarnya adalah ya mereka tidak tertipu lah dengan keluar biasaan itu. Sampai ada di kalangan mereka yang menyatakan, kamu jangan heran katanya, kalau saatnya kamu melihat orang boleh berjalan di atas air. Karena apa? Karena kayu lapu pun boleh berjalan di atas air gitu. So, apa istimewanya ya kan? Kalau kayu lapu boleh berjalan di atas air, apa istimewanya orang boleh berjalan di atas air? Tapi yang paling istimewa adalah istiqomah itu. Ya. Jadi kita mensabitkan bahwasanya al-karamah itu sabitatun lahu bi syara'itiha syar'iyyah. Ya, dengan syarat-syaratnya yang syar'i. Jadi karamah tadi mestilah syarat-syarat yang syar'i, yang tidak melanggar syariat Islam. Ada ya karamah-karamah ini memang terjadi ya, di kalangan orang yang soleh, di kalangan para ulama, di kalangan para sahabat. Ya, karamah ini terjadi. Dalam Quran pun cerita tentang Maryam misalkan ya, Siti Maryam, ibu kepada Nabi Isa kan. Bagaimana dia dapat makanan ya tiba-tiba. Ya, daripada mana dia dapat makanan, no? Ya. Begitu juga tentang Nabi Khidir ya, dengan Nabi Musa alaihissalam bagaimana. Ada yang mengatakan Nabi Khidir, ada yang mengatakan bukan Nabi dan sebagainya. Ala kulli hal, ya, dia pun diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tetaplah Nabi Musa itu statusnya lebih tinggi lah daripada Khidir tuh. Ya, sebab Khidir tidak membawa syariah, tapi Nabi Musa membawa syariah. Saatnya kita hidup di zaman Nabi Musa, kita kena ikut Nabi Musa, bukan Khidir ya. Walaupun dalam aspek-aspek tertentu Khidir diberikan kelebihan. Ya. Nah, jadi memang ada ya kekaromahan itu memang terjadi ya kepada orang-orang yang soleh, ya, kepada orang-orang yang baik. Ya, dalam bentuk khariqul adah. Dr. Abdul Azam, ya, dia ada tulis satu buku Ayatul Rahman fi Jihadil Afghan ya. Maknanya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dalam peperangan Afghanistan. Dan ini memang terjadi gitu. Pada masa itulah para mujahidin pada masa itu memang banyak mengalami kekaromahan. Ya, ada yang boleh menghancurkan tank itu ya, kereta kebal itu hanya dengan pasir segenggam ya. Ada memang riwayat itu daripada Dr. Abdul Azam sendiri, dan Dr. Abdul sendiri yang compile hal itu. So sebenarnya ya masalah kekaromahan ini memang wujud. So jadi kita mensabitkan ya, wal karamatu sabitatun lahum bi syara'itiha syar'iyyah, dengan syarat-syarat yang syar'i, ma'itiqadi annahum ridwanullah alaihim la yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an. Walaupun begitu, kita tetap beriktikad bahwasannya para wali Allah ini tidak boleh mendatangkan manfaat dan juga tidak boleh menolak mudarat hatta untuk dirinya sendiri. Jadi ini adalah semata-mata anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dirinya sendiri pun tak boleh nak mendatangkan manfaat ataupun menolak mudarat. Jadi bukan daripada dirinya sebenarnya. Nah, bukan saja-saja, aku nih, selagi aku nak tunjuk nih aku boleh berjalan di atas air, bukan macam itu ya. Selagi nak tunjuk nih aku boleh terbang, bukan macam itu. Maknanya dia sendiri pun tak ini ya. Itu adalah semata-mata anugerahnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu wali yang sebenarnya lah. So kita memang affirm adanya orang-orang yang seperti ini. Ya, adanya orang-orang yang diberikan kelebihan, yang diberikan karamah ini. Ya. So maknanya la yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an fi hayatihim, ya, semasa hidup mereka, au ba'da mamatihim, ataupun selepas mati mereka. Hatta ketika mereka hidup pun ya, mereka tidak boleh
menarik manfaat untuk dirinya ataupun menolak manfaat untuk dirinya ketika hidupnya, ya, ataupun setelah matinya. Fadlan an yahibu syai'an min dzalikum min dzalika li ghairihim. Lebih-lebih lagi lah nak memberikan manfaat atau mudarat untuk orang lain. Untuk dirinya sendiri pun tak boleh, apalagi untuk orang lain. Ketika hidupnya pun tak boleh, apalagi selepas mati. Nah, ini masyarakat yang silap. Makin wali dia, selepas mati makin hebat lagi, ya kan? Makin sakti lagi, ya kan? Ya, padahal ketika hidup pun dia tidak boleh memberikan mudarat, apalagi setelah matinya. Ya. Jadi sikap kita tidaklah ekstrim macam menolak terus, ya kan? Orang katanya tak ada lah karomah itu, tidak ada. Nah, ini pun ekstrim, ataupun yang menjadikan karomah itu ya segala-galanya. Ya, jadi kita berpada-pada. Ya, kita affirm adanya orang yang soleh dan kita kena hormat mereka. Ya, kita kena mencintai mereka, kita kena mengasihi mereka. Ya, tetapi dan kita affirm juga mereka ada karomah, tetapi ya, kita tidak menyembah mereka lah. Ya. Nah, ini nanti kita lihat pada usul yang seterusnya, ya, tentang khususnya bidah-bidah dalam masalah yang berkait dengan kubur-kubur mereka, ya, makam-makam mereka, ya, yang disucikan ataupun dikaromah, dikeramatkan, ya, oleh masyarakat. Ya, dalam sejarah misalkan Imam Muslim, ya, bagaimana dia hormat kepada Imam Bukhari. Imam Muslim ini dia murid kepada Imam Bukhari. Sampai-sampai dia mengatakan, aku artinya berhajat untuk mencium kaki Imam Bukhari ini karena dia rasa Imam Bukhari itu begitu agung, ya, dalam dirinya. Sampai-sampai dia kata dia nak mencium kaki, ya, Imam Bukhari. Maknanya sampai begitu hormatnya, ya. So kalau sekedar cium tangan saja dengan guru kita, fokus, ya, bukan cium tangan yang wanita, cium tangan guru yang lelaki lah, maknanya yang lelaki ini, ya. Jadi tidak bagi kita bukan sesuatu yang aib. Nah, walaupun itu mungkin kita tidak amalkan, tapi sebenarnya itu boleh-boleh saja, ya. Kalau anak dengan orang tua, ya, tentu. Maka kita pun dengan guru gitu pun tidak mengapa, ya. Kita dengan guru gitu pun tidak mengapa. Itu diantara tanda kita inilah, tanda kita menghormati mereka, ya, maka hal itu adalah boleh. Dalam satu hadis, ya, tentang wali ini, ada satu hadis yang panjang, ya, daripada Abu Hurairah. Ya. Innallaha qala, ya, ini adalah hadis qudsi lah. Innallaha qala, ya, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Yang barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, ya, hadis qudsi, faqad adzantuhu bil harbi, maka aku telah declare, aku telah isytiharkan, ya, peperangan. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Ya. Tidaklah, ya, seseorang hamba itu mendekati aku dengan sesuatu yang lebih aku cintai, aku kasih, melainkan dengan apa yang telah aku fardukan ke atasnya. Jadi kalau seseorang itu ingin mendekati Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah yang fardu. Maka Allah akan mengasihi. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Tapi ada hamba-hamba Allah Subhanahu yang mendekati Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan sunnahnya. Jadi selain dia melakukan amalan yang fardu, dia pun melakukan amalan yang sunnah juga. Hatta uhibbahu, kata Allah, sehingga aku pun mengasihinya. Padahal amalan tadi disunnahkannya, tidak difardukan. Kalau dia melakukan yang fardu pun Allah dah kasih, kan? Ya, kalau dia melakukan yang fardu pun Allah dah kasih. Tapi hamba ni, selain dia buat yang fardu, dia pun melazimkan diri dengan yang sunnah juga, sehingga Allah mengasihi dia lagi. Hatta uhibbahu, ya, sehingga dia kata fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Ya, apabila aku mengasihinya, maka aku menjadi pendengaran yang dengannya dia mendengar. Ya, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku menjadi penglihatan yang dengannya dia melihat. Wa yadahu alladhi yabtishu biha, dan aku menjadi tangannya yang dengannya dia bekerja. Wa rijluhu allati yamshi biha, dan aku menjadi kakinya yang dianya berjalan. Ya. Wa idza sa'alani la'utiyannahu, apabila dia meminta kepadaku pasti aku
Ya, wa ini ista'adzani la u'izannahu. Apabila dia minta perlindungan, pasti aku beri perlindungan. Ya. Jadi ada orang-orang yang macam itu memang. Ya, hadis ini adalah riwayat daripada ya, Imam Bukhari. Ya, hadis ini hadis sahih riwayat daripada Imam Bukhari. Ada orang-orang yang memang soleh, ya, dia banyak melakukan amalan yang sunnah selain yang fardu lah ya. Ya, dari segi aulawiyatnya kita kena lakukan yang fardu dulu. Jadi khariqul ada ini macam-macam ya. Ada ulama yang khariqul ada misalnya kata macam Imam Nawawi kita lihat. Imam Nawawi ini seorang ulama yang umurnya masih lagi muda ketika beliau wafat. Ya, masih lagi muda. Tetapi buku-bukunya Masya Allah ya. Kalau kita baca buku Imam Nawawi keseluruhannya pun tak habis umur kita untuk membacanya. Nah, sedangkan dia menulisnya ya. Nah, dulu komputer tak ada ya. Sekarang kita kalau nak baca buku dia pun berjilid-jilid. Macam mana ya? Maknanya barokah betul umur dia. Ya. Nah, jadi ada orang-orang yang diberikan ya kelebihan. Nah, ada yang kelebihannya sekejap, ada yang kelebihannya berterusan. Kita pernah dengar nama Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Nah ini memang beliau adalah seorang wali. Cuman banyak yang silap lah ya tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Ibnu Taimiyah pun dia menulis tentang Syekh Abdul Qadir Jailani, tentang kekaromahan Syekh Abdul Qadir Jailani ya, daripada Jailan ya, di Irak. So memang berlaku kekaromahan kepada orang-orang ini. Ya. Kepada orang-orang yang soleh ini. Ya, kalau kita baca buku-buku tentang tentang riwayat hidup mereka, memang hal ini berlaku. So bagi kita tidak menolak kekaromahan ini, ya. Dan bagi kita mengasihi dan mencintai orang yang soleh, mengasihi waliullah, yaitu adalah dikira mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Al-Banna itu bagi kita adalah waliullah. Kita bayangkan ya, sebenarnya dari segi pendidikan Imam Banna tak pernah masuk university. Ya, dia macam college saja lah ya, tapi bagaimana keberkahan, keilmuan dan kesan dakwah yang dibawa oleh Hasan al-Banna. Wah, ini adalah satu kekaromahan nih yang luar biasa sebenarnya, satu keluar biasaan ya. Tak ada syekh Azhar yang boleh. Padahal beliau tak sekolah di Azhar pun ya. Tapi bagaimana beliau impact dakwah beliau itu boleh seperti itu ya. Ini adalah satu karomah ya kepada Imam Al-Banna. Jadi kita mengasihi beliau, memuji beliau, ya, dikira sebagai qurbatin ilallah. Ya, dikira sebagai mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.